Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu ke-13. Dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Kisah pemanggilan Elisa menjadi nabi Tuhan adalah contoh yang cemerlang bagi kita dalam menanggapi panggilan Tuhan itu. Hal ini sangat bertentangan dengan sikap orang Samaria yang menolak kehadiran Yesus dan para muridnya. Orang-orang dalam bacaan Injil juga, ketika Yesus memanggil mereka, mereka memang mau, tetapi mereka membuat syarat. Karena itu mereka tidak layak untuk kerajaan Allah. Mereka lebih utamakan kehendak dan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan Allah. Dan Nabi Elisa, para nabi dalam sejarah keselamatan, para murid Yesus dan Rasul Paulus, mereka tanpa memikirkan diri mereka sendiri, kehendak mereka sendiri, ketika Allah memanggil mereka untuk menjadi alat di tangannya. Mereka segera menanggapi panggilan Allah itu dan memberikan dirinya seluruhnya untuk mewartakan kehendak Allah menjadi saluran rahmat berkat bagi banyak orang. Mereka lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak mereka sendiri karena mereka tahu bahwa Allah lah pemilik kehidupan itu. Allah lah yang berkuasa atas hidup dan mati mereka. Dan pada Allah terdapat kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Karena itu, mereka dengan sukacita dan penuh kebebasan menanggapi panggilan Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat juga panggilan Rasul Paulus oleh Yesus Kristus untuk mewartakan Injilnya. Yesus tidak melihat masa lalu Paulus, tetapi Yesus melihat bahwa dalam diri Paulus itu ada kualitas untuk meneruskan warta gembiranya di dunia ini. Dan terhadap panggilan Yesus ini, Rasul Paulus menanggapinya dengan mengatakan ya kepada kehendak Allah. Dan kelak kemudian ia menjadi pewarta Injil yang hebat. Demikian juga para murid. Pasca kenaikan Yesus Kristus ke surga, mereka meneruskan warta gembira Yesus Kristus dalam kata dan tindakan mereka. Meski awalnya mereka begitu takut, tetapi berkat karya Roh Kudus atas diri mereka, mereka senantiasa mewartakan kehendak Allah apapun tantangan yang mereka hadapi. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan orang-orang yang dipanggil oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Mereka memang ya kepada panggilan Yesus itu, tetapi mereka tetap membuat syarat. Mereka lebih mengutamakan kehendak dan kepentingan mereka daripada kehendak Allah. Karena itu mereka tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan contoh teladan Nabi Elisa, para murid Rasul Paulus dalam menanggapi panggilan Tuhan tentu menjadi inspirasi untuk kita
serentak juga menjadi tantangan bagi kita. Dengan menyatakan iya kepada panggilan Tuhan, maka kita juga harus memberikan diri seluruhnya untuk melayani Tuhan yang hadir dalam diri sesama. Menanggapi panggilan Tuhan tidak harus kita meninggalkan pekerjaan kita, karya dan tugas kita, bisnis kita, keluarga kita. Kita bisa merealisasikan panggilan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita, dalam kata dan tindakan kita. Dengan menjadi saluran rahmat dan berkat bagi banyak orang, peduli dengan hidup orang lain, dan tidak menjadi sandungan untuk orang lain. Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan melakukan hal itu, kita sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, saya hanyalah alat di tangan Tuhan. Melalui hidupnya ia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Paulus dalam seluruh kehidupannya, ia memberikan dirinya meski banyak tantangan. Demikian juga para murid Yesus. Kita juga dalam menanggapi panggilan Allah bukan tanpa tantangan. Tetapi yakinlah bahwa Allah yang memanggil kita itu akan senantiasa menyertai kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kita, sehingga kita mampu memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran Allah itu. Jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan dalam terang iman akan Allah, maka Allah akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menanggapi panggilan Tuhan dengan membuka diri bagi kehadirannya, menjadi saluran rahmat dan berkat bagi banyak orang dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.